YouTuber pemula, yang penting niat aja dulu, niatkan buat konten dan eksekusi ya. Oke, halo sob, selamat datang kembali di channel tutorial ini ya. Oke, kali ini kita akan membahas lagi bagaimana cara kita membuat sebuah channel, membangun sebuah channel tentunya sampai goal kita tercapai, yaitu dapat gajian dari YouTube ya teman-teman ya. Oke, di part keempat ini teman-teman ya, kita akan membahas sedikit mengenai peralatan untuk menjadi YouTuber pemula itu seperti apa sih sebetulnya ya. Kalian jangan terlalu skeptis menjadi YouTuber itu memerlukan alat yang mahal. Sebetulnya nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu alat yang mahal, cukup yang sederhana aja yang kalian miliki saat ini itu masih bisa dan layak untuk digunakan merekod sebuah konten teman-temannya. Jadi jangan lihat channel-channel yang sudah besar yang memang memakai alat-alat yang canggih yang mahal teman-teman ya. Oke, seperti yang kalian lihat juga di awal-awal saya nge-YouTube itu memang saya hanya menggunakan sebuah handphone teman-teman ya. Dan sampai saat ini pun memang masih menggunakan handphone, mungkin agak naik sedikit lah speknya ya. Dulu saya menggunakan Redmi 5A teman-teman. Itu pun nggak pakai mic seperti ini ya, emang ini cukup mahal. Sorus ya, cukup lumayan nih. Nah teman-teman ya, ini Sorus. Ini memang cukup mahal juga sih. Ini memang salah satu mic eksternal WiFi ya. Tidak memerlukan kabel, bukan WiFi ya, tapi dia tidak memerlukan wireless ya. Dia tidak memerlukan kabel dan bisa jarak jauh sampai 50 meter tuh saya pernah coba. Ini masih bagus kualitasnya teman-teman ya. Ini cocok untuk orang-orang yang memang channelnya konten-konten vlog di luar ruangan ya. Nah, tetapi bagi kalian yang pemula, teman, tentu cukup dengan handphone saja itu sudah sangat cukup ya untuk membuat sebuah konten. Yang penting kita kan kreatif aja, ide kontennya, kualitas gambarnya, dan fokus suaranya harus jernih teman-teman ya. Oke, di awal pun, nah ini saya bisa sarankan ke kalian, kalau memang kalian hanya mempunyai HP saja, nah tipsnya tentu kalian usahakan pencahayaan itu kalau bisa kalian menghadap jendela teman-teman ya. Kalau kalian memang belum mempunyai ring light seperti yang saya gunakan ini, teman, sebentar, ini saya menggunakan ring light teman-teman ya. Nah ini tidak menggunakan ring light, ini menggunakan ring light ya. Kalaupun cukup dengan lampu cahaya rumah silahkan ya. Ini kalian bisa matikan cahaya ring lightnya. Nah kita coba memakai lampu rumah biasa nih. Nah teman-teman, ini menggunakan lampu rumah biasa itu sebetulnya sudah cukup ya, lampu neon ya. Saya tidak menggunakan ring light. Nah tambah lagi ring light misalnya ini. Nah ini seperti ini ya, semakin fokus cahayanya makin jelas ya. Nah bagi kalian yang memang satu nih yang hanya mempunyai HP saja, modal HP saja, tentu bisa kalian akali ya. Dari segi pencahayaan kalian bisa cari jendela ya di rumah kalian. Kalian usahakan fokus menghadap jendela untuk mendapatkan cahaya matahari sehingga si videonya itu jelas dan jernih ya, seperti ini, seperti memakai cahaya. Nah itu tips yang pertama. Kalau memang kalian hanya mempunyai HP saja misalnya, belum ada ring light, belum ada cahaya tambahan, dan walaupun misalnya memakai lampu rumah itu masih kurang pencahayaannya, lebih baik dibantu dengan cahaya matahari teman-teman ya. Kalian cari spot untuk merekodnya kalau memang kalian membuat kontennya di rumah misalnya ya, khusus tutorial misalnya, atau mungkin nge-vlog kan itu lebih enak lagi ya pakai cahaya matahari. Kalau konten niche-nya kalian sering merekod videonya di dalam rumah, tentunya harus kalian akali ya yang ada cahaya mataharinya teman-teman ya. Itu tips pertama ya, yang bagi kalian yang hanya bermodal HP saja tapi ingin menghasilkan video yang jernih, yang terang, yang jelas seperti memakai ring light ini, tentunya kalian harus akali dengan cahaya matahari ya, pencahayaan matahari. Kemudian yang kedua, untuk mengakali suara yang mungkin di tempat kalian berisik ya, kalian
syuting ngambil videonya di siang hari mungkin ya, dan mungkin di sedikit berisik di daerah kalian mungkin ya. Nah, kalian bisa akali juga itu ya, mungkin kalian ambil video recordnya itu mungkin di agak-agak waktu yang sepi atau mungkin di malam hari ya. Kalaupun toh kalian belum mempunyai mix eksternal seperti ini, ini kan membantu teman-teman, membantu lebih jernih lagi soalnya, lebih fokus ke suara kita. Adapun di awal saya dulu sempat memakai mix eksternal yang memakai kabel, teman, itu cukup murah. Nah, kalau yang ini ya kisaran di online shop ini sekitaran 500 ribuan, 500 ribu lebih lah. Nah, kalau saya dulu di awal-awal konten juga itu memakai HP Redmi 5A dan memakai mix eksternal yang pakai kabel, teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini mic eksternal yang pakai kabel, teman-teman. Ini ada jack audionya 3,5 mili. Nah, ini cukup lumayan, cuman mungkin ini jaraknya ini 1 meter ya. Jadi kalian tidak bisa terlalu jauh dengan handphonenya. Ini cukup lumayan jernih juga, teman. Jadi mengurangi suara di sekeliling kita yang cukup berisik. Ya, ini cukup murah, ini cuman 35 ribuan kalau nggak salah ini, teman-teman ya. Yang memakai kabel ini. Nah ya, bagi pemula kalau memang kalian tidak bisa mengakali untuk syutingnya di malam hari atau di saat-saat yang sepi, misalnya di rumah kalian ramai terus misalnya ya, kan bisa memanfaatkan ini, gunakan ini ya. Ini lumayan cukup membantu. Saya pernah pakai juga dulu waktu membuat konten vlog di area luar dan memakai ini cukup membantu, temannya. Noise udaranya, sekelilingnya tuh agak tersamarkan dan lebih fokus ke suara kita, teman. Ini cukup membantu ya. Ini itu, teman ya, untuk mengakali kejernihan suara. Memang itu menurut saya kualitas video itu, kualitas konten kalian, baik videonya jangan terlalu buram, jangan terlalu banyak goyang, dan suaranya yang pentingnya harus jelas ya. Jangan orang melihat video kita tuh tidak begitu kedengaran atau tidak begitu paham ya dengan apa yang kita bicarakan, karena memang suaranya tidak jelas misalnya ya, kesilap sama suara-suara di sekitar kalian. Itu menurut saya paling tidak disukai oleh penonton ya. Yang penting kan suaranya jelas, nah kontennya menarik dan videonya jernih. Yang penting bukan dari kameranya yang bagus, teman, tapi yang penting itu suaranya jernih dan tidak banyak goyang ya. Untuk merekodnya tidak banyak goyang. Nah itu kalau kita banyak goyang ya otomatis kan yang nonton juga pusing ya nanti. Jadi usahakan kamera kalian stabil, diam gitu kan. Kalau yang khusus konten seperti ini kan gampang ya, kecuali yang nge-vlog itu mungkin kalian harus akali lagi dengan mungkin membeli tripod atau gimbal ya. Nah saya pun ini memakai tripod, teman-teman. Kalau untuk tripod lah kalian bisa akali, kalau nggak beli bisa bikin dari kayu. Dulu sempat juga ya dari kayu bikin, ini pakai penjepit ya. Kalau untuk tripod sendiri cukup murah, teman, sebetulnya. Untuk standing tripod cukup murah ya, tidak nyampe 50 ribuan ya. Tripod yang seperti ini, teman, kalian juga bisa beli, ini cukup 25.000 saja, bisa taruh di meja kan. Nah ini saya kebetulan pakai tripod yang berdiri, yang tegak ya, yang cukup panjang, yang bisa di setel naik turun. Nah ini saya simpen di lantai. Dulu saya juga pernah memakai tripod seperti ini dan saya simpen di meja. Kalau masih kurang tinggi saya ganjal pakai buku itu dulu ya. Pernah teman-teman memakai seperti ini, tripod seperti ini. Cukup murah ini, cukup 25.000 saja di online shop. Nah oke teman, terus yang terakhir mungkin untuk proses editing, teman-teman ya. Tadi kan sudah dibahas ya, kontennya menarik, terus fokus videonya, suaranya jernih. Dan untuk editing ya, kalau yang bermodal HP kan banyak, itu aplikasi-aplikasi yang bisa kalian pakai edit di handphone ya. Yang saya pakai dulu di awal-awal YouTube itu saya pakai KineMaster, teman ya, KineMaster ya. Itu banyak lah di YouTube juga, maupun kalian search di Google juga banyak KineMaster yang free, yang tanpa watermark, itu banyak teman-teman ya. Kalian bisa download aja dan kalian bisa gunakan untuk editing di sana. Tentunya kalau yang sudah lebih pro lagi, lebih mungkin lah ada sedikit budget buat beli PC, kalian bisa edit juga di PC, teman-teman. Saya memakai Filmora ya, bisa. Itu cukup simpel, cukup mudah menggunakannya dan cukup ringan untuk di PC kentang pun ya. Nah oke teman, itu ya sedikit informasinya. Jadi gak perlu terlalu pingin langsung ke
alat-alat yang canggih yang mahal, tentunya kalian bisa mulai aja dulu dari apa yang kalian punya. HP kentang pun bisa, yang penting kalian akali, siasati bagaimana caranya supaya videonya jelas, jernih, suaranya fokus ya, tidak berisik di dari suara-suara di sekeliling kalian. Nah, kalian akali tadi ya, kalian usahakan syutingnya di malam hari, mungkin di saat-saat sepi mungkin, dan mungkin kalian pencahayaannya kalau bisa di depan jendela nih, kalian ambil syutingnya ya, untuk mungkin yang kalian sering syutingnya di dalam rumah ya. Dan untuk proses editing tentunya kalian bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang cukup ringan yang kalian bisa gunakan di handphone kalian, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, untuk YouTuber pemula saya sarankan, kalau kalian memang punya sedikit budget, nah saya sarankan sekali lagi untuk mendukung kalian ya, selain HP-nya tentunya kalau ada budget sedikit lah ya, nggak nyampe 200 ribuan untuk totalnya seperti ini, kalian bisa beli tripod seperti ini supaya si handphonenya nanti bisa stabil ya, diam di meja. Nah, ini ya, tripod seperti murah teman-teman. Saya sarankan untuk pemula saja ya. Nah, ini pun bisa kalian siasati dengan ini. Kalaupun toh kalian masih tetap kualitas suaranya masih berisik, kalian bisa gunakan mix eksternal yang memakai kabel, ini cukup murah, nggak nyampe 50 ribuan di online shop teman-teman ya. Itu aja ya, cukup ya. Nah, oke teman, itu aja ya informasinya saat ini bagi para YouTuber pemula. Yang penting niat aja dulu, niatkan buat konten dan eksekusi ya. Perkara peralatan nanti belakangan ya.